Halo, jumpa lagi dengan Bu Eva. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi atau pemetaan. Di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang relasi. Nah, kali ini apa saja yang akan kita pelajari? Kali ini kita akan mempelajari tentang notasi fungsi, nilai fungsi, rumus fungsi, dan bonusnya nanti kita akan belajar tentang korespondensi satu-satu. Baik, kita mulai yang pertama. Mengingat kembali pengertian dari fungsi atau pemetaan. Fungsi adalah relasi khusus yang memiliki syarat setiap anggota domain berpasangan tepat satu dengan anggota kodomain. Bisa kita perhatikan ilustrasinya seperti ini. Relasi dari A ke B ditentukan dengan rumus fungsi F. Nah, rumus fungsi F-nya ini nanti bisa kita ganti dengan menyukai warna, ya, itu salah satunya. Nah, di sini bisa diperhatikan pada bagian domain, ya, pada bagian domain itu semuanya harus berpasangan dan pasangannya tepat satu. Nah, itulah yang dimaksud dengan fungsi. Nah, bagaimana kita membedakan relasi dengan fungsi? Ada 3 cara. Yang pertama, kita gunakan diagram panah. Dalam diagram panah, ini ada 3 ilustrasi ya. Kita perhatikan gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama, domainnya, ya kita fokusnya pada domain saja. Domainnya ini ada yang berpasangan lebih dari satu. Maka gambar satu ini sudah jelas bukan fungsi. Pada gambar yang kedua, ada anggota domain yang tidak berpasangan dengan anggota kodomain. Nah, ini juga tidak memenuhi syarat sebagai fungsi, maka ini disebut relasi yang bukan fungsi. Pada gambar ketiga, di sini domainnya semua berpasangan dengan anggota kodomain tepat satu. Maka pada gambar yang ketiga, ini contoh untuk fungsi. Yang kedua dengan diagram Kartesius. Kalau dengan diagram Kartesius, tentunya yang kita perhatikan adalah titik-titik koordinat. Ya. Di sini yang bagian domain itu sumbu yang mendatar atau sumbu X. Kalau kodomain atau ringnya ada pada sumbu yang vertikal atau sumbu Y. Nah, pada bagian domain atau sumbu X ini tidak boleh berpasangan lebih dari satu pada sumbu Y. Ya, kita cek gambar yang pertama. Di sini Eko hanya berpasangan dengan warna merah. Rina hanya berpasangan dengan warna hitam. Tono berpasangan dengan merah. Nah, ini yang memiliki kawan lebih dari satu bukan domainnya ya, tetapi kodomainnya. Nah, itu tidak jadi masalah. Nah, kalau Dika dia menyukai warna biru. Jelas gambar yang pertama ini merupakan fungsi. Gambar yang kedua juga sama. Ini Ali, Siti, Amir, dan Rizky kalau kita perhatikan masing-masing hanya berpasangan dengan satu warna saja. Maka gambar kedua ini adalah contoh untuk fungsi. Nah, gambar yang ketiga, di sini kita perhatikan untuk satu, dia pasangannya lebih dari satu. Dia berpasangan dengan A dan juga berpasangan dengan B. Terus tiga juga pasangannya lebih satu. Dia berpasangan dengan B dan juga dengan C. Nah, ini contoh untuk yang bukan fungsi. Nah, coba untuk gambar-gambar berikut, manakah yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi? Kita ceknya masih sama, kita lihat apakah titik pada sumbu X itu punya pasangan lebih dari satu pada sumbu Y. Kalau kita ambil sembarang titik di sini, misalnya pada sumbu X, nah dia pasangannya hanya satu pada sumbu Y. Ya, diperhatikan di sini pasangannya hanya satu pada sumbu Y di sini. Nah, berarti yang gambar A ini merupakan fungsi.
Bagaimana dengan gambar B? Ini namanya grafik parabola ya anak-anak ya, seperti bentuk antena parabola. Sama ya, kita ambil satu titik, ini misalkan di sini titiknya, di titik 0 X-nya, dia hanya berpasangan dengan satu titik pada sumbu Y di sini saja. Maka yang kedua ini kita sebut dengan fungsi. Ini untuk yang C, ada gambar grafik yang meliuk-liuk seperti ini, apakah dia fungsi? Kita cek. Ambil satu titik di sini, X-nya 0, maka Y-nya hanya ada di satu titik. Ya, untuk X-nya, nah kita ambil titik di sini, X-nya ya. Nah, dia berpasangannya juga hanya satu titik Y pada di sini ya. Nah, berarti ini juga contoh untuk fungsi. Untuk gambar D, seperti parabola tetapi dia miring. Nah, ini kita ambil satu titik di sini X-nya. Nah, ternyata dia berpasangan lebih dari satu. Nah, di sini dan di atas ini ada lagi. Ini juga kalau X-nya 0, dia pasangannya ini ada di Y bagian positif dan Y bagian negatif. Jadi ada dua pasangan. Ini contoh untuk yang bukan fungsi. Nah, cara yang ketiga untuk membedakan fungsi atau bukan fungsi adalah dengan pasangan berurutan. Ini ada 4 contoh pasangan berurutan, kita cek satu persatu. Domain untuk pasangan berurutan itu ada pada sumbu X. Nah, kalau koordinat seperti ini, X-nya ada di bagian depan. Nah, yang bagian belakang ini ringnya. Kita lihat bagian yang depan ini ada percabangan atau tidak. Maksudnya percabangan itu angkanya berulang atau tidak. Ya, kalau yang belakang berulang itu tidak masalah. Tapi yang depan yang harus benar-benar kita perhatikan. Kalau kita perhatikan di sini angka 1, 2, 3, dan 4 tidak ada pengulangan. Makanya di ini disebut fungsi. Untuk yang kedua, nah di sini ada angka 1, ada angka 2, ada 3, nah ini ada 4 nih. Ada satunya 4 kali muncul, maka dia disebut bukan fungsi. Untuk contoh yang ketiga ini sama, ya 1, 2, 3, 4, jadi bervariasi domainnya, maka ini disebut fungsi. Untuk yang keempat, ini satunya muncul 2 kali. 2-nya juga muncul 2 kali. Berarti itu sudah merupakan bukan fungsi. Jadi ada 3 cara ya membedakan relasi dengan fungsi tadi. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan pasangan berurutan. Sudah kita pahami semuanya. Baik, berikutnya adalah tentang banyaknya fungsi yang dapat kita bentuk. Nah, ini caranya kita akan menggambarkan berbagai macam relasi dari A ke B yang merupakan fungsi menggunakan diagram panah. Kenapa bisa kita cari banyaknya? Karena untuk fungsi itu jumlahnya terbatas, ya, dan syaratnya juga jelas pada bagian domain tidak boleh berpasangan lebih dari 1. Untuk contoh seperti ini, relasinya nanti dari A ke B. Maka yang kita perhatikan banyak anggota A ada 2, banyak anggota B ada 3. Nah, buatlah semua diagram panah yang merupakan fungsi. Semua diagram panah yang merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Kita gambar di sisi ini ya, sudah ada kotaknya. Nah, diagram panahnya nanti bentuknya seperti ini. Pada bagian domain isinya hanya 2. Pada bagian kodomainnya ada 3. Sesuaikan dengan relasinya dari A ke B. Pemasangannya P dan Q dengan angka 2. Ya, dapat 1. Terus yang berikutnya P dan Q dengan angka 3. P dan Q dengan angka 4. Ini semua memenuhi aturan fungsi ya. Terus berikutnya P dengan 2, Q dengan 3. P dengan 2, Q dengan 4. Ini masih fungsi. P dengan 3, Q dengan 4. Ya. Terus P dengan 3, Q dengan 2. P dengan 4, Q dengan 2. P dengan 4, Q dengan 3. Nah, Bu Eva sudah tidak bisa menemukan model fungsi yang lain. Jadi jumlahnya ada 9. Ya, ada 9. Nah, sekarang kita akan menemukan rumusnya. Kita gunakan hubungan antara angka
2 dan 3 ya, bilangan kardinalnya atau banyak anggotanya. Bagaimana angka 2 dan 3 ini bisa membentuk angka 9 ya, bisa membentuk nilai 9. Apakah kita kalikan 2 dengan 3 atau 3 dengan 2? Sepertinya bukan 9 ya hasilnya ya. Nah, coba kalau operasinya pangkat, karena kalau pembagian sepertinya tidak mungkin. Kalau pangkat, karena fungsinya dari A ke B, coba anggota A kita pangkatkan dengan anggota B. 2 pangkat 3, bukan juga. Ya kan? Nah, yang kita dapatkan di sini adalah kalau 9 itu satu-satunya cara ya hanya 3 pangkat 2. Nah, 3 tadi siapa? 3 adalah banyak anggota B. Sedangkan 2 ini adalah banyak anggota A. Nah, untuk fungsi dari himpunan A ke B, banyaknya fungsi malah kita rumuskan dengan banyak anggota B dipangkatkan banyak anggota A. Jadi dibalik ya. Nah, bagaimana kalau fungsinya itu dari B ke A? Berarti ini juga kita balik. Banyaknya fungsi berarti banyak anggota A dipangkatkan banyak anggota B. Nah, itu adalah cara menemukan banyaknya fungsi atau pemetaan dari fungsi dua himpunan. Oke? Nah, sebagai contoh, coba ya kita selidiki berapa banyak fungsi atau pemetaan yang dapat dibentuk kalau sekarang kita balik. Nah, A-nya yang isinya 3 anggotanya, B-nya yang anggotanya 2. Oke, kalau dengan rumus tadi berarti banyaknya fungsi, ini ya kita balik ya, banyak anggota B dipangkatkan banyak anggota A. Jadi 2 pangkat 3, 8. Oke, kita mulai satu persatu. Nah, 1, 2, dan 3 kita pasangkan dengan A. 1 dengan A, 2 dengan A, 3 dengan B. Itu fungsi ya. 1 dengan A, 2, 3 dengan B. Masih fungsi. 1 dengan B, 2 dan 3 dengan A. Itu juga masih fungsi. Terus 1, 2, 3 semuanya dengan B. Itu juga disebut fungsi. 1 dengan B, 3 dengan B, 2 dengan A. Ya. 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan A, itu juga fungsi. Nah, ini yang terakhir 1 dan 2 dengan B, sedangkan 3 dengan A. Nah, variasi yang lain sebenarnya sudah tidak ada ya anak-anak, berarti kita bisa nyatakan bahwa pemetaan dari A ke B, yang mana anggota A-nya 3, anggota B-nya 2, banyaknya fungsi ada 8. Ini macam-macam variasinya. Nah, selanjutnya tentang notasi fungsi. Nah, fungsi itu dinotasikan seperti ini. Ini dibaca fungsi F ya, memetakan anggota A ke anggota B. Nah, contohnya anggota himpunan A adalah X, anggota himpunan B adalah fungsi dari X. Fungsinya dari A ke B, kita beri nama fungsi F. Nah, ini namanya notasi fungsi. Contohnya, fungsi F memetakan X ke anggota B dengan cara 2X dikurangi 3. Jadi nanti nilai domainnya berapa? Di sini X-nya domain, 2X min 3 ini adalah ring atau pasangannya yang ada di kodomain. Ya, tentukan ring dari fungsi Fx sama dengan 2X dikurangi 3 dengan domainnya negatif 1 sampai 2. Nah, satu-satu kita cek ya. Dengan Fx ke 2X dikurangi 3 ini bisa kita tulis seperti ini ya anak-anak. Ini namanya fungsi X sama dengan 2X dikurangi 3. Oke, kita cari ringnya ya. Nah, kalau X-nya negatif 1, maka di sini ya X diganti dengan nilai negatif 1. Berarti pada rumus ini, nilai X juga kita ganti dengan negatif 1. Kita kalikan, baru kita kurangkan. Nah, semuanya berlaku untuk X-nya gantian. Sekarang 0. Ya. Kalau X-nya 0 berarti
Fx-nya, F0-nya negatif 3. Kalau X-nya 1, berarti F1 sama dengan negatif 1. Kalau X-nya 2, berarti F2 sama dengan 1. Sudah selesai belum? Nah, karena semua domain sudah kita masukkan dalam rumus fungsi, maka itu sudah selesai. Nah, berarti kita bisa membuat range sama dengan, jangan lupa simbol himpunannya. Negatif 5, negatif 3, negatif 1, dan 1. Ini semua kita urutkan. Nah, itu tentang notasi fungsi. Berikutnya tentang rumus fungsi. Menentukan rumus untuk sebuah fungsi jika diketahui domain dan range-nya. Rumus umum untuk fungsi itu fx sama dengan ax tambah b. Linear ya? Ya. Kenapa disebut linear? Kita sudah belajar di kelas 7 dulu ya. Karena variabelnya berpangkat 1. Nanti untuk A dan B ini bukan variabel ya anak-anak ya. Ini adalah bilangannya, nanti ada ini untuk koefisien, terus ini untuk konstantanya. Menentukan rumus fungsi. Kita ingat-ingat bahwa bentuk umumnya fx sama dengan ax ditambah b. Diketahui untuk domain negatif 2, ringnya adalah negatif 4. Sedangkan untuk domain negatif 6, ringnya nanti 12. Nah, untuk persamaan ini kita masukkan dalam rumus umumnya. Seperti ini. Ya. Nah, nanti nilai X kita gantikan dengan negatif 2. Berarti di sini negatif A kali negatif 2 ditambah B, itu akan menghasilkan negatif 4. Ini dari sini ya. Nah, begitu juga untuk yang negatif 6. Berarti negatif 6 kali A ditambah B sama dengan 12. Kalau sudah sampai sini anak-anak, hilangkan salah satu variabel. Tapi tidak asal menghilangkan, ada aturannya. Nah, yang akan kita hilangkan, pilih yang paling sederhana. Di sini yang bisa kita hilangkan adalah B. Karena koefisiennya sama-sama 1. B dengan B positif semua, supaya jadi 0 kita kurangkan. Tuh. Nah, sekarang yang lain juga ikut dikurangkan. Negatif 2A dikurangi 6, negatif 6A. Jadi positif 4A. Negatif 4 dikurangi 12, jadi negatif 16. Berarti A-nya negatif 16 dibagi 4. Nah, nilai A sudah ketemu. Sekarang anak-anak pilih salah satu untuk persamaan yang di atas ini. Makanya ini Ibu kasih bintang, karena artinya Ibu pilih salah satu, pilih yang pertama. Untuk mencari B. Nah, sampai sini kita gunakan A yang sudah kita dapatkan tadi. Di sini kita kalikan negatif 4. Nah, kita masukkan ke sana negatif 4. Perkalian ditambah B, hasilnya negatif 4. Nah, karena negatif kali negatif jadi positif ya. B-nya berapa? Ya, negatif 4 dikurangi negatif 8. Nah, nilai A dan nilai B sudah ada. Kita kembali ke bentuk umum. Untuk apa A dan B ini? Untuk menggantikan nilai A di sini dan nilai B yang di sini. Bagaimana dengan X-nya? X-nya tidak perlu diganti. Jadi nanti bentuk rumus fungsinya Fx sama dengan negatif 4X dikurangi 12. Loh, di sini kan positif. Kemana hilangnya positif? Nah, kalau ditambah bilangan negatif kan hasilnya tetap negatif. Nah, itu dia rumus fungsi. Ya. Kita coba ya, anak-anak. Satu kali lagi kita coba. Nah, untuk F4 sama dengan 2 dan F10 sama dengan 5. Caranya sama. Kita masukkan X-nya diganti dengan 4. Yang kedua, X-nya kita ganti dengan 10. Operasinya kita kurangkan. Nah, itu dia hasilnya. Berarti A-nya setengah. Pilih yang atas saja, karena sepertinya ini kan bilangannya lebih kecil. A-nya kita ganti dengan setengah. Nah, 4 kali setengah itu kan 2. Jadi 2 tambah B sama dengan 2. B-nya 0. Kita sudah dapat nilai A dan B, masukkan dalam rumus umumnya. Nah, kalau 0 bagaimana? Ya, kalau 0 tidak perlu ditulis. Jadi fungsi X-nya adalah
setengah X. Harusnya tadi ditambah 0, tapi karena ditambah 0 boleh tidak ditulis. Nah, itu dia tentang rumus fungsi. Nah, berikutnya kita akan menggambar grafik fungsi. Nah, menggambar grafik fungsi ini artinya kita akan menggambar sebuah fungsi dalam grafik kartesius. Ya. Ada cara-caranya ya. Yang pertama, kita buat tabel fungsi, kita tentukan ring. Kalau sudah ketemu ring, kita buat pasangan berurutan sebagai koordinatnya nanti, baru setelah itu kita gambar grafik kartesiusnya. Ya, untuk contoh seperti ini anak-anak. Coba menggambar grafik fungsi dari fx sama dengan 2x tambah 5 dengan domain negatif 2 sampai dengan 2. Yang pertama tadi kita buat tabel. Nah, seperti ini tabelnya. Yang atas ini untuk kita tempatkan domain. Nah, yang di sini itu prosesnya kita akan menentukan range. Terus yang paling bawah ini X, Y itu artinya nanti koordinatnya. Ya. Oke, kita masukkan dalam rumus fungsinya satu-satu. Untuk X-nya negatif 2. Nah, berarti X di sini kita ganti negatif 2. Hasilnya adalah 1. Nih, koordinatnya. Untuk X-nya negatif 1. Kita dapatkan 3. Koordinatnya negatif 1,3. Untuk X-nya 0, nah, Y-nya berarti 5. Untuk X-nya 1, berarti Y-nya 7. Untuk X-nya 2, Y-nya 9. Nah, yang mana yang menjadi range? Range adalah hasilnya tadi, fx-nya. Ya, ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Itu nanti yang menempati posisi di sumbu Y. Untuk yang sumbu X nanti nilainya dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Setelah mendapatkan tabelnya, sudah kita isi, kita dapatkan range, kita dapatkan pasangan berurutan atau koordinat, barulah kita menggambar grafiknya. Pertama kita gambar sumbu X dan sumbu Y. Ya. Terus setelah itu kita buat angka-angkanya. Di sini skala angkanya harus sama. Ya. Nah, ingat bahwa nolnya dari tengah ya, tidak dari ujung-ujungnya. Nolnya dari tengah. Kalau sudah kita tempatkan titik-titiknya, kita sesuaikan koordinatnya. Negatif 2,1 itu berarti X-nya negatif 2 ke kiri, satunya ke atas. Nah, di sini. Dan seterusnya. Sama waktu kita menggambar pada topik koordinat kartesius sebelumnya. Nah, terakhir kita garis tadi titik-titiknya. Garis lurus gambarnya, ya karena 2x ditambah 5 adalah fungsi linier. Ya, linier berarti nanti gambarnya berupa garis lurus. Nah, itu dia cara menggambar grafik fungsi pada koordinat kartesius ya. Nah, sekarang anak-anak boleh dong coba kalian gambarkan, praktekkan sendiri ya di dalam buku kalian. Bagaimana gambar untuk yang fungsi fx sama dengan x tambah 2. Dengan domainnya sama, domainnya negatif 2 sampai 2. Silahkan dicoba dulu. Ya. Oke. Langkah-langkahnya sama ya, Nana ya. Nah, kita sampai pada bonus ya. Bonusnya sekarang korespondensi satu-satu akan kita bahas lebih jauh ya. Nah, korespondensi satu-satu kemarin relasi yang khusus ya, tapi syaratnya lebih khusus lagi dibandingkan fungsi. Kalau fungsi tadi kan hanya yang bagian domain saja yang harus semuanya berpasangan tepat satu dengan anggota kodomain. Nah, kalau korespondensi satu-satu ini lebih khusus lagi. Karena syaratnya yang pertama, setiap anggota domain berpasangan tepat satu dengan anggota kodomain. Dan berlaku sebaliknya. Setiap anggota kodomain juga harus berpasangan tepat satu dengan anggota domain. Nah, itu bisa terjadi apabila banyak anggota A harus sama dengan anggota B. Nah, itu adalah syarat untuk korespondensi satu-satu. Nah, seperti ini gambarnya. Relasinya adalah fungsi dari A ke B dengan
aturan fungsi atau aturannya adalah beribu kota di. Kenapa Bu Eva pilih beribu kota di? Karena dari A ke B nanti kita berarti membacanya dari kiri ke kanan. Contohnya ini ya. Indonesia beribu kota di Jakarta. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Begitu ya anak-anak ya. Thailand beribu kota di Bangkok. Jepang beribu kota di Tokyo. Nah, ini namanya nama relasi. Nah, nama relasi boleh juga nama fungsi. Oke, nah kalau kita perhatikan banyak anggota A ada 4 dan banyak anggota B juga ada 4. Semua anggota A sebagai domain berpasangan tepat satu dengan anggota B. Begitu juga kalau kita baca dari B, semua anggota B berpasangan tepat satu dengan anggota A. Nah, ini adalah ciri dari korespondensi satu-satu. Banyaknya korespondensi yang dapat dibentuk. Ya. Nah, contohnya, kalau himpunan A dan himpunan B itu anggotanya masing-masing satu. Ya, ada berapa banyak korespondensi yang bisa kita buat dari himpunan A ke B. Nah, kita gambar dulu diagram panahnya. Karena hanya satu, berarti korespondensinya ya hanya satu saja ya anak-anak ya. Nah, kita buat kesimpulannya di sini. Kalau banyak anggotanya satu, banyak korespondensinya juga hanya satu. Kalau banyak anggotanya dua, masing-masing dua, nah ini dia. Berarti kita harus mencari pemasangan dari A dan ke B yang memenuhi syarat. Yang kedua kita tukar nih. Nah, sepertinya hanya ada dua juga. Ya, kita lanjut kalau anggotanya ada 3. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Berarti ini. Nah, itu variasi yang pertama. Yang kedua, model yang kedua ini. Nah, yang ketiga. Ada lagi yang keempat. Masih korespondensi yaitu ya. Ini yang kelima. Masih ada satu lagi ya anak-anak ya. Sepertinya. Ya, itu dia. Nah, Eva sepertinya sudah semua untuk model korespondensi satu-satunya. Jadi kalau anggotanya ada 3, korespondensinya ada 6. Nah, dari 1 sampai 3 tadi kita taruh dalam tabel ya. Tabelnya seperti ini. Nanti kita mau menemukan rumusnya untuk menentukan banyak korespondensi satu-satu. Kalau anggotanya masing-masing 1, tadi ada 1 buah korespondensi. Kalau 2, tadi juga 2. Boleh ya, Bu Eva tulis 1 kali 2, ya, mengingat di sini, nah seperti urutan ya. Nah, kalau 3, apakah benar? Bisa ya. Kalau bisa, coba nanti hasilnya apakah benar 6. Berarti nanti 1 kali 2 kali 3, harus 6. Ternyata benar. Nah, coba kalau yang 4. Nah, 4 berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4. Tertantang untuk mencari? Boleh. Pasti nanti banyaknya ada 24. Nah, bagaimana kalau banyaknya N? Berarti kita kalikan mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, bentuk seperti ini, perkalian dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak berhingga N, itu dalam matematika, ya namanya operasi N faktorial. Ya, nanti kalian bisa cek di kalkulator, ya kalau ada tanda seperti tanda seru, itu artinya faktorial. Operasinya seperti apa? Perkalian mulai dari bilangan 1 sampai dan seterusnya. Atau boleh kita katakan perkalian urutan bilangan asli. Nah, berarti banyaknya korespondensi satu-satu bisa kita buat dengan rumus seperti ini. Mengingat banyak anggotanya berapa? Kalau misalnya 5, ya berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Begitu ya, dan seterusnya. Nah, ini boleh kita ringkas dengan bentuk N faktorial, yang mana N adalah banyak anggota himpunan A dan B.
Oke, kita sudah selesai untuk materi fungsi. Nah, sekarang anak-anak bisa masuk dalam SIM. Bukalah penilaian KI 3, di sana kalian bisa mengunduh LKPD fungsi. Ya, silakan dikerjakan. Nanti setelah selesai, hasilnya difoto dan diunggah. Oke, terima kasih ya anak-anak buat perhatiannya. Kalian sudah memperhatikan materi dengan baik. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat. Shalom.